Baik, ini sudah 70 peserta yang sudah hadir di tengah-tengah pelaksanaan Vkon pada kesempatan hari ini. Baik, kita mulai aja Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, yang kami hormati Ibu Bapak Guru dan Tendik SMK Negeri 3 Surakarta. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada hari ini seluruh warga sekolah dalam keadaan sehat, tidak kekurangan suatu apapun, dan di tengah-tengah pandemi ini kita salah satu implementasinya koordinasi melalui video conference atau Google Meeting. Bapak Ibu yang kami hormati, sesuai undangan yang kami sampaikan kemarin, akan saya bacakan susunan acara rapat dinas pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan dan penyampaian susunan acara. Yang kedua, mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ketiga, doa. Yang keempat, sambutan sekaligus pengarahan dari Bapak Kepala Sekolah. Yang kelima, informasi dari manajemen. Yang keenam, tanya jawab usul saran masukan dari Ibu Bapak peserta rapat dinas pada kesempatan kali ini. Dan yang terakhir nanti penutup. Baiklah, menginjak acara yang kedua, mendengarkan lagu Indonesia Raya. Kepada teknisi, kami persilakan untuk menyiapkan perangkatnya. Terima kasih. Baiklah, kita lanjutkan acaranya, Bapak Ibu. Untuk membuka rapat dinas pada hari ini, mari kita berdoa, Bapak Ibu. Semoga acara demi acara bisa berjalan lancar dan bermanfaat untuk lembaga kita. Menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, berdoa dipersilahkan. Amin. Berdoa selesai. Acara yang keempat, sambutan sekaligus pengarahan dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Rohmat MPD, kami persilahkan.
Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Guru beserta staf tenaga kependidikan SMK Negeri 3 Surakarta yang saat ini sudah bergabung di dalam PIKON pada pagi hari ini dalam acara rapat dinas. Puji syukur, alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala nikmatnya. Pagi hari ini kita dapat melaksanakan tugas dalam kondisi sehat walafiat. Terima kasih Bapak Ibu atas kerawan dan bergabungnya pada kegiatan ini untuk memenuhi undangan dari sekolah, yaitu rapat dinas. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kesempatan ini kami menyampaikan beberapa hal. Yang pertama yaitu terkait dengan kondisi saat ini di mana wabah atau pandemi COVID ini masih juga belum bisa dikendalikan dengan terbukti adanya beberapa kasus baik di masyarakat maupun di perkantoran dan termasuk juga di sekolah-sekolah. Perkembangan saat ini ada beberapa sekolah yang juga mengalami kasus sehingga sekolahnya harus di lockdown, ditutup. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Bapak Ibu semuanya yang alhamdulillah sampai saat ini dan mudah-mudahan tidak terjadi di sekolah kita kasus-kasus COVID, dan ini semua adalah berkat kedisiplinan, kepedulian Bapak Ibu untuk mempertahankan dan menjaga protokol kesehatan dan menerapkan new normal yang betul-betul di sekolah. Ini perlu dukungan Bapak Ibu semuanya. Seperti sering disampaikan oleh Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 7 bahwa pengalaman kasus-kasus yang terjadi itu memang beda-beda Bapak Ibu. Misalnya yang kemarin disampaikan di SMA 1 Polokarto, ini mengapa di sana banyak guru terpapar COVID karena pola pergaulannya masih belum mencerminkan protokol kesehatan. Misalnya masih berjabat tangan, masih mungkin ya sesama ibu itu masih cipika cipiki dan sebagainya, itu yang ditengarai terjadinya penularan COVID di berbagai sekolah. Nah, untuk itu kami mengaturkan terima kasih dan mudah-mudahan ke depan juga seperti itu. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya mari kita berdoa bersama-sama untuk teman dan saudara kita, yaitu Bapak Dr. Suryanto yang saat ini sedang mengalami musibah yaitu sakit. Mudah-mudahan segera diberi kesembuhan oleh Allah SWT, diangkat penyakitnya dan bisa sehat bersama kita dan melanjutkan tugas-tugas di masyarakat dan negara. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk selanjutnya pada kesempatan ini kami menyampaikan yang pertama yaitu terkait dengan karena ini akhir dari kegiatan belajar mengajar semester gasal yang sudah kita lalui, yang terakhir yaitu dilaksanakan penilaian akhir semester, dan insya Allah hasilnya
yang berupa nilai saat ini sudah masuk semuanya, yang akan dibagi rapotnya pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020. Kami mengaturkan terima kasih dan tentunya setelah itu semua berlalu, ya memang sesuai dengan pola manajemen, yaitu WAC ya, jadi perencanaan, evaluating, controlling, dan perlu adanya evaluasi dari baik itu pelaksanaan KPN di semester gasal maupun kegiatan PAS itu sendiri. Apa-apa yang sudah kita laksanakan, semua ya mungkin ada keunggulannya, tetapi yang pasti juga banyak kekurangan dan kelemahannya. Sebagai contoh, mungkin aplikasi yang kita gunakan ketika KBM, ketika ulangan akhir semester, termasuk ya keikutsertaan para siswa, keaktifan para siswa, ya ini monggo nanti kita evaluasi bersama-sama apa sarananya, apa tingkat kedisiplinan siswa, atau mungkin apa aplikasinya dan sebagainya, itu memang perlu ada suatu evaluasi yang itu menjadi pijakan kita di dalam nanti menentukan kebijakan di waktu-waktu yang akan datang. Itu Bapak Ibu yang pertama. Ya memang untuk saat ini ya kita tidak bicara idealis sekali, dalam arti mungkin ya materi kurikulum sampai pada hasil siswa, ya pasti mungkin juga banyak kelemahan-kelemahan di sana seni. Yang kedua Bapak Ibu, kegiatan yang dilaksanakan di sekolah itu RCC, kemudian dilanjutkan dengan uji sertifikasi oleh LSP 1 SMK Negeri 3 Surakarta. Alhamdulillah sudah selesai dan berjalan dengan lancar. Ya meskipun dari hasil uji sertifikasi itu pasti ada dua macam, yaitu ada yang berhasil kompeten, ada yang belum atau tidak kompeten. Ya ini menjadi satu juga catatan bagi kita bagaimana ke depan hasilnya lebih baik dari yang sekarang. Kita maklum bahwa karena selama 8 bulan tidak ada kegiatan atau pembelajaran praktik, sehingga mungkin yang terkait dengan uji sertifikasi ini juga anak-anak belum terlatih betul, sehingga ketika diuji itu belum memperoleh hasil yaitu kompeten. Ini menjadi catatan bagi kita semua ke depan agar lebih baik lagi. Itu yang kedua Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, yang terkait dengan pengajuan simulasi PTM yang kemarin sudah kita ajukan di Capdin, diverifikasi, kemudian sudah maju ke gubernur, mudah-mudahan atau ini sudah disetujui, meskipun sampai sekarang izinnya belum keluar, tapi mudah-mudahan diizini. Namun demikian dari pengajuan PTM yang itu juga akan kita mulai mungkin nanti di KBM di semester genap. Yang penting bukan izinnya Bapak Ibu, atau izin juga penting, tapi yang penting lebih penting lagi adalah bagaimana penerapan simulasi PTM yang sudah kita susun rencananya itu di aplikasinya nanti betul-betul dapat dipertahankan seperti yang sudah kita rencanakan itu. Nah, ini memang butuh kepedulian, butuh partisipasi dan kerjasama dari seluruh Bapak Ibu yang merupakan apa ya, yang merupakan
tulang punggung kaitannya dengan penegakan protokol kesehatan. Jadi siswa-siswa, Bapak Ibu semua adalah sebagai petugas COVID, ya, jadi sebagai relawan COVID yang itu memang harus betul-betul melaksanakan fungsinya dengan sebaik-baiknya. Jadi dari catatan Satgas yang ke sekolah itu masih menemui beberapa hal yang perlu peningkatan dan perlu penambahan bersama-sama, di antaranya Bapak Ibu, jadi memang harus banyak tulisan-tulisan di tempat-tempat yang strategis terkait dengan protokol kesehatan yang sudah kita ketahui bersama, yaitu harus pakai masker, jaga jarak, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan. Itu yang harus selalu kita sampaikan ke anak-anak. Kemudian yang berikutnya membersihkan ruang kelas dan lab, itu yang saat ini mungkin lama tidak dipakai. Untuk itu dari Tendik yang bertugas kebersihan mohon untuk diarahkan ke persiapan ruang kelas, karena sudah lama tidak dipakai, ketua hanya dibersihkan sekali dua kali mungkin belum bersih, itu mohon untuk diarahkan ke sana untuk kebersihan, untuk membersihkan ruang kelas, untuk menyongsong nanti simulasi pembelajaran tatap muka semester genap yang akan datang. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, yang masih harus juga ditangani yaitu ruang guru, itu untuk meja kursi Bapak Ibu guru itu untuk lebih dijarangkan gitu, dan nanti mohon bagaimana pengaturannya dari tim Sarpras atau Bapak Ibu guru yang duduk di sana ini untuk mengaturnya. Kemudian yang berikutnya yang juga harus jadi perhatian kalau nanti PTM itu adalah proses siswa masuk dan mungkin pergantian shift, dan saat pulang itu Satgas yaitu Bapak Ibu guru semua itu harus betul-betul diatur sedemikian rupa. Tiap hari ada yang bertugas atau yang berpiket untuk menempati tempat-tempat yang strategis agar anak-anak tidak berkerumun dan tidak bergerombol. Kalau masuk ya langsung masuk, kalau pulang ya langsung pulang. Itu harapannya seperti itu. Termasuk yang harus tidak kalah pentingnya adalah penyemprotan lingkungan sesudah selesai digunakan untuk KBM. Kemudian yang terakhir, yang ini juga tadi sudah saya sampaikan, yaitu pentingnya selalu menerapkan protokol kesehatan. Jadi sekarang ini misalnya nanti sudah masuk itu tapi masih new, jadi new normal beda dengan masa normal sebelum COVID, Bapak Ibu. Jadi memang harus selalu menjadi sudah menyatu dengan jiwa kita semua kaitan dengan protokol kesehatan, itu baik guru, karyawan maupun para siswa. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya yang keempat, jadi kami selalu menekankan dan menginginkan Bapak Ibu bahwa pola pengembangan dan pengaturan di sekolah itu adalah dengan manajemen berbasis sekolah, di mana dari MBS itu terkandung 3 makna utama, yaitu partisipatif, Bapak Ibu. Jadi kami sangat berharap Bapak Ibu semuanya berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan sekolah untuk memajukan sekolah, untuk membranding sekolah menjadi sekolah yang maju dan unggul. Demikian juga keterbukaan, Bapak Ibu. Jadi keterbukaan ini perlu kita sampaikan bahwa monggo Bapak Ibu, kami sangat berharap masukan-masukan dari Bapak Ibu untuk kemajuan sekolah. Dan yang terakhir tentunya adalah akuntabel. Jadi apa yang
dilaksanakan, semua dapat dipertanggungjawabkan baik secara kedinasan keatasan kita maupun ke Bapak Ibu semua dan ke warga sekolah. Ini prinsip itu kita tegakkan, termasuk di dalam penyusunan rencana kerja anggaran sekolah maupun dalam pelaksanaannya. Di dalam penyusunan RKS kami sudah memberikan kesempatan kepada seluruh manajemen, di mana dari manajemen itu sudah mengadopsi dari anggotanya, misalnya KK ya sudah dari seluruh warga guru di jurusan itu, misalnya jurusan dan sebagainya, termasuk dari KGNA. Ya, kami mohon untuk menampung aspirasi dari seluruh guru normatif dan adaptif. Ini harapan kami, sekolah ini merupakan ladang kita bersama, mari kita keluar bersama, sehingga dengan sistem MBS itu terwujud kenyamanan kita di sekolah. Kalau nyaman, tentunya adalah kita akan melaksanakan tugas itu dengan penuh semangat, dengan dedikasi yang tinggi Bapak Ibu. Ini harapan kami seperti itu, sehingga nanti pada akhirnya nanti akan menciptakan budaya sekolah yang bagus, termasuk budaya mutu, ya, budaya disiplin dan sebagainya Itu harapan kami seperti itu Bapak Ibu. Kemudian berikutnya yang terkait dengan pembangunan masjid Bapak Ibu, jadi terutama yang Bapak Ibu yang beragama Islam, kami sampaikan dari yang pertama tentunya terima kasih Bapak Ibu atas segala doa, dukungan, bantuan, infak yang Bapak Ibu berikan untuk masjid kita, untuk lantai 1 sudah selesai Alhamdulillah. Namun dari rapat panitia inti itu tidak puas atau tidak cukup dengan terbangunnya lantai 1, tapi ingin melanjutkan pembangunan ke lantai 2. Untuk itu kami berharap dukungan, doa, dan bantuan lagi Bapak Ibu untuk menyelesaikan lantai 2. Yang pertama ini tahap 1 dulu Bapak Ibu, jadi pembangunan lantai 2 tetapi tahap 1, bertahap dulu. Yang tahap 1 ini kira-kira menghabiskan dana ya sekitar 170 juta. Saat ini modalnya sudah 30-an juta. Seperti tahun lalu, ketika kita memulai pembangunan itu modalnya juga hanya 30 juta Bapak Ibu, namun berhasil seperti itu. Lah kami juga optimis sih, karena Bapak Ibu adalah sangat antusias dan sangat dermawan untuk membantu pembangunan itu. Jadi saya juga optimis bahwa dengan bantuan Bapak Ibu nanti insya Allah akan kita segera mulai pembangunan lantai 2 tahap 1, di mana kemarin sudah rapat beberapa kali dari panitia inti maupun panitia pembangunan. Ini mohon dukungannya. Mungkin setelah ini nanti akan diedari edaran Bapak Ibu ya, terkait dengan pelaksanaan pembangunan masjid itu, di mana ya, jangan sampai Bapak Ibu terbebani dengan itu. Kalau untuk pembangunan masjid, beban itu anggap saja sebagai lahan Bapak Ibu, jadi lahan beramal, lahan berinfak, di mana itu kesempatan kita semua untuk beramal jariah yang insya Allah pahalanya akan kita petik nanti sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah itu Bapak Ibu untuk pembangunan masjid. Sekali lagi kami sangat mohon dukungannya ya. Kemudian yang berikutnya terkait dengan mungkin masa liburan Bapak Ibu ya. Jadi anjurannya itu untuk memanfaatkan masa liburan
di mana meskipun sudah dikurangi tapi juga masih ada beberapa hari libur ini cuti bersama ya Samon kalau bisa ya di rumah saja Bapak Ibu. Namun kalau memang sangat perlu untuk keluar kota ya patuhi protokol kesehatan. Kemudian setelah habis bepergian itu melakukan isolasi mandiri maupun tes-tes yang dianjurkan baik rapid maupun mungkin swab ya kalau ada dan mudah-mudahan tidak ada gejala, namun demikian kami sangat berharap selalu menjaga protokol kesehatan. Itu yang dianjurkan dari pemerintah seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya atau yang terakhir yang saya sampaikan itu terkait dengan asesmen nasional ya. Jadi istilah baru itu asesmen nasional. Jadi saat ini itu tidak ada UN, namun pemerintah mencoba adanya asesmen nasional atau AN ya. Jadi untuk AN itu sendiri itu untuk tahun 2001 nanti akan dilaksanakan pada pertengahan Maret. Itu untuk siswa tingkat 11 karena ini sifatnya masih ya katakanlah uji coba. Setiap sekolah maksimal ditunjuk 45 siswa tingkat 11 yang mana siswa yang akan di asesmen nasional itu ditunjuk secara acak dari kementerian sehingga kita tidak bisa menentukan sendiri ya, semua diacak dari sana itu. Untuk asesmen nasional ini tidak perlu mempersiapkan secara khusus ya misalnya ada les, ada drill, ada persiapan khusus tidak perlu Bapak Ibu, justru biar alami, biar apa adanya gitu ya, biar apa adanya itu ya, biar apa adanya. Jadi istilah lain itu ada asesmen kompetensi minimum yang dilakukan itu ada 3 jenis Bapak. Jadi untuk siswa itu literasi, numerasi, dan survei karakter. Untuk Bapak Ibu guru itu adalah survei lingkungan termasuk kepada kepala sekolah ya, kepala sekolah. Seperti yang di layar Bapak Ibu, jadi ada 3 jenis literasi. Jadi literasi itu adalah aspek pemahaman dan analisis dalam bacaan. Jadi untuk asesmen nasional kalau kita perhatikan itu tidak hanya berbicara kepada apa istilahnya apa, siapa, di mana ya. Kalau 5W 1H itu bukan yang awal-awal itu Bapak. Jadi apa, siapa, dan yang kadang-kadang pengetahuan kita dalam pembelajaran itu kan awalnya berisi apa, kegiatan apa, terus siapa tokohnya, di mana, dan sebagainya. Itu kurang kritis Bapak Bu. Jadi yang ditanyakan itu adalah analisisnya. Jadi literasi bukan hanya kemampuan membaca literasi, adalah kemampuan menganalisis suatu bacaan, kemampuan memahami konsep di balik tulisan tersebut. Ini literasi Bapak. Sehingga saya harap atau kami juga berharap dengan sekarang modelnya itu asesmen nasional di dalam pembelajaran Bapak Ibu dalam mengajar harus menganalisis atau sampai analisis secara kritis dari materi yang ada di buku atau materi yang Bapak Ibu sampaikan. Dari penjelasan yang kemarin itu disampaikan bahwa materi Bapak Ibu yang disampaikan dari buku paket itu hanya memuat sekitar 30% Bapak Ibu.
di dalam AKM ini. Di dalam AKM itu hanya masuk 3 bulan. Terus 70%-nya AKM itu adalah informasi terkini yang up to date, yang aktual. Itu Bapak Ibu. Ya. Ini untuk itu makanya kami berharap Bapak Ibu dalam pembelajaran ya meningkatkan daya kritisnya anak itu ya, sampai maka harus banyak membuka pertanyaan, harus banyak bertanya di dalam memahami materi yang terkait. Yang numerasi Bapak itu bukan memorasi, tapi yang betul adalah numerasi. Itu adalah penilaian yang merupakan kemampuan menganalisis angka-angka. Jadi numerasi bertujuan memberikan pemahaman pada siswa apa yang ada di balik angka-angka tersebut. Penilaian bagi siswa bukan berdasarkan mata pelajaran, tapi sifatnya adalah umum, ya, sebetulnya adalah umum. Jadi kalau dalam hal ini mungkin mengarah ke itu pembelajaran yang tematik ya. Jadi yang pas itu pembelajaran tematik, nanti tesnya adalah pakai AKM. Jadi numerasi kemampuan menganalisis dengan menggunakan angka-angka. Lanjut Pak Anan, lanjut. Kemudian yang ketiga adalah survei karakter. Jadi survei karakter bertujuan mengetahui karakter pribadi dan wawasan kebangsaan siswa. Pertanyaan yang diarahkan pada siswa juga lebih personal dan pandangan soal kebangsaan. Contoh, apa opini siswa tentang gotong royong dan Bhinneka Tunggal Ika? Bukan apa itu gotong royong dan apa itu Bhinneka Tunggal Ika. Jadi di sana banyak pilihan anak Bapak Ibu. Jadi seperti istilahnya sekarang ini ya, model Merdeka Belajar itu anak diberi kemungkinan jawaban. Jadi jawaban anak itu mungkin semua benar ya, Bapak Ibu. Hanya yang penting adalah bagaimana alasannya yang tepat itu Bapak Ibu. Jadi di sana memang banyak pilihan jawaban. Kemudian juga yang berikutnya untuk mengetahui, bukan untuk mengukur, tapi untuk mengetahui karakter siswa. Ya. Misalnya mengetahui eksistensi di sekolahnya, bagaimana implementasi gotong royong, apakah level toleransinya sehat atau tidak. Bapak Ibu, ini adalah contohnya. Lanjut Pak. Ya. Yang kedua Pak. Yang kedua Pak Anan. Lanjut Pak Anan. Jadi memang saat ini yang dilakukan oleh pemerintah rencana itu adalah asesmen nasional itu tujuannya itu adalah yang pertama, asesmen nasional tidak menilai individu peserta didik. Dan yang kedua, sekolah tidak perlu melakukan persiapan khusus, ya, latihan soal dan sebagainya. Sekolah tidak perlu melakukan bimbingan khusus, ya. Ini sifatnya hanya seperti yang disampaikan untuk pemetaan, ya. Jadi pemetaan sekolah-sekolah, di mana nanti ya meskipun demikian ya memang kita harus membekali anak itu dengan cara berpikir yang kritis dan termasuk karakter-karakter yang
luhur itu harus selalu ditekankan pada anak terkait dengan yang tadi di situ ditunjukkan gotong royong dan termasuk juga toleransi Bapak Ibu. Lanjut Pak Anan. Lanjut Pak. Lanjut Pak Anan. Lanjut. Ya itu Bapak Ibu, jadi itu tujuannya adalah untuk pemetaan mutu pendidikan pada seluruh sekolah. Jadi semua nanti akan ada perwakilan yang ditunjuk tadi maksimal 45 siswa yang tujuannya mengukur 3 hal tadi Bapak Ibu. Jadi kalau yang asesmen kompetensi minimal dan survei karakter itu oleh siswa, kalau yang survei lingkungan oleh guru dan kepala sekolah. Lanjut Pak. Jadi itu sasaran asesmen nasional, AKM literasi numerasi itu hasil belajar kognitif, terus survei lingkungan karakter itu ada hasil belajar sosial emosional, jadi memang anak-anak harus dilatih bersosial yang baik dan emosionalnya juga harus diatur sedemikian rupa sesuai dengan karakter yang luhur menurut budaya kita masing-masing. Budaya di Indonesia ini ya, yang penuh dengan gotong royong, toleransi, rasa kebangsaan dan sebagainya. Lanjut. Pelaksanaan dari pertengahan Maret Bapak. Lanjut Pak Anan. Lanjut. Lanjut. Jadi tujuannya itu adalah untuk mengevaluasi kinerja satuan pendidikan dan sekaligus menghasilkan informasi untuk perbaikan kualitas belajar mengajar yang kemudian diharapkan berdampak pada karakter dan kompetensi siswa. Jadi itu sifatnya adalah untuk pemetaan. Dengan apa yang dilakukan pemetaan ini nanti ya ibaratnya dokter dalam mengobati. Jadi setelah dilakukan asesmen itu hasilnya bagaimana, nanti pemerintah akan mengambil kebijakan sesuai dengan keadaan yang senyatanya sehingga harapannya pas ya. Kalau menentukan resep itu resepnya pas, kalau menentukan kebijakannya dari pemerintah itu pas ya, tidak kalau itu apa adanya. Jadi semuanya diharapkan berjalan secara alami, secara apa adanya. Itu harapannya seperti itu. Jadi ini nanti arahnya ya mengikuti dari PISA Bapak. Jadi memang di luar negeri itu standarnya itu adalah kemajuan itu dari PISA itu sendiri ya. Di organisasi yang peduli kepada mutu pendidikan. Ya. Sehingga harapannya dengan program itu nanti lambat laun pendidikan di Indonesia standar setara dengan kemajuan-kemajuan pendidikan di luar negeri. Kemudian kaitan dengan asesmen nasional itu arahnya adalah terwujudnya karakter esensial sebuah sekolah yang efektif, di mana itu memiliki ciri mulai dari pengajaran yang baik, kemudian sampai program dan kebijakan sekolah yang membentuk iklim akademik. Jadi
banyak di Tenggarais sekarang ini anak-anak ke sekolah itu belum belajar, Bapak. Jadi seakan belum belajar, hanya ya datang, terus kegiatan, terus pulang. Tapi seakan-akan kan belum belajar, sistem atau iklim akademiknya itu belum terwujud. Itu di Tenggarais seperti Bapak. Dan juga iklim sosial dan iklim keamanan yang kondusif, sehingga harapan nanti bisa membantu sekolah lebih memahami apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu pembelajarannya. Lanjut. Kemudian mutu sekolah meliputi mutu input, proses, dan hasil belajar yang mencerminkan kinerja sekolah sebagai umpan balik ketika berkala yang objektif dan komprehensif bagi manajemen sekolah, dinas pendidikan, dan Kemendikbud. Lanjut. Lanjut. Untuk pelaksanaannya itu nanti dilaksanakan di sekolah menggunakan komputer sekolah, kemudian murid mengerjakan pada sesi dengan jadwal yang ditentukan dan diawasi. Guru dan kepala satuan pendidikan mengerjakan survei mandiri untuk survei lingkungan tadi. Kemudian yang perlu siapa di sekolah adalah komputer dan jaringan internetnya. Saya kira cukup ya. Mungkin juga untuk SMK itu akan dipinjam oleh sekolah-sekolah di lingkungannya yang belum memenuhi keperalatan. Mungkin ada SMP, baik negeri maupun swasta, SD, baik negeri swasta yang belum memiliki prasarana dan sarana, mungkin sekolah yang sudah ada peralatan akan dipinjam. Lanjut. Jadi itu untuk peserta, kalau kelas SMA itu kelas 11, pelaksanaannya itu ya, pelaksanaan ya saya tidak sampaikan, pelaporan dan sebagainya. Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Ya. Lanjut, saya kira. Oke, lanjut. Lanjut, Pak Anang. Lanjut. Terus. Lanjut, terus. Yang lanjut, Pak. Lanjut. Yang ketiga aja, Pak. Yang ketiga, Pak. Yang ketiga, Pak. Sambil menunggu Pak, Bapak Ibu, ya kemarin juga ada banyak mungkin disampaikan untuk P3K ini, ya pemerintah akan buka lowongan itu. Pesan dari Bapak Kabdin itu untuk ya Bapak Ibu GTT yang sudah mendaftar itu untuk belajar giat, terutama yang sudah agak lama, Bapak Ibu yang sudah agak lama senior itu kan mungkin pengetahuannya harus bersaing dengan yang muda-muda kan, ya memang harus bersaing Bapak Ibu ya. Ini pesan dari Bapak Kabdin untuk belajar lebih giat ya. Untuk yang sudah lulus P3K itu tinggal menunggu, seperti yang di sekolah kita adalah Pak Sugiarto, tinggal menunggu, tidak usah ikut mendaftar lagi. Itu pesannya. Lanjut untuk soal AKM, Bapak Ibu. Lanjut, Pak. Jadi seperti saya sampaikan, jadi soalnya itu biasanya narasi panjang ya, 1 halaman gitu ya. Jadi 1 halaman. Kemudian pertanyaannya itu bisa beraneka ragam ya, di soal-soal di AKM itu beragam. Kalau sekarang ini hanya pilihan ganda dengan
5 option atau 4 option jawaban, yang milih hanya A, B, C, D itu sekarang dilengkapi Bapak Ibu, jadi multiple choice-nya itu banyak sekali, ada benda salah, ada menjodohkan, ada bermacam-macam ya, itu untuk soal di asesmen nasional atau AKM itu. Jadi alasan-alasannya dan sebagainya ya, jadi jawaban singkat dan sebagainya, tidak hanya menjodohkan atau pilihan ganda biasa seperti sekarang ini Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu mungkin bisa juga banyak membaca materi-materi AKM yang mungkin sudah banyak diunggah di berbagai media, yang itu menjadi gambaran Bapak Ibu nanti di dalam mengajar itu harus juga mengarah ke itu Bapak Ibu. Jadi tidak hanya ansih di buku paket apa isinya dan sebagainya, tapi sampai pada analisis kritisnya. Itu yang penting seperti itu ya, yang penting seperti itu. Ya. Jadi misalnya ada satu bacaan yang itu pendapat seseorang, misalnya Benny berpendapat demikian, terus Siti berpendapat demikian, terus anak disuruh memilih pendapatnya sesuai yang mana dengan alasan apa. Jadi intinya adalah analisis kritis terkait dengan berbagai persoalan yang ada di dalam kehidupan, baik hasil pengetahuan, terus juga kompetensi sosial, dan tentunya adalah toleransi dan kebangsaan. Itu Bapak Ibu. Jadi mungkin ada contoh soal kan dari situ Pak Anan. Contoh soal yang contoh penulisan soal, nah ini ya, itu contoh survei lingkungan ya itu Bapak Ibu. Contoh soal aja Pak Anan. Ada contoh soalnya enggak Pak? Terus digeser terus ya. Contoh soal terus Pak. Tidak ada ya. Oke. Kalau tidak ada ya, saya kira itu Bapak Ibu guru yang saya sampaikan dan tenaga pendidikan. Jadi intinya mari yang kita sepakati bersama-sama Bapak Ibu, kita dukung bersama demi kemajuan sekolah kita bersama-sama. Jadi sejak sekarang atau nanti Bapak Ibu sudah ada gambaran ya terkait dengan asesmen nasional, ya kami mohon nanti di dalam pembelajaran, memasuki pembelajaran tahun pelajaran baru, ini sudah mengarah ke ya sedikit banyak pembelajaran yang mengaitkan dengan berpikir kritis anak-anak, sikap-sikap yang luhur terkait dengan karakter, yaitu sosial, kemudian kebangsaan, toleransi, dan sebagainya. Ini. Jadi tadi contoh meskipun tidak terlihat, itu contohnya satu halaman penuh Bapak Ibu. Itu memang itu kemampuan untuk literasi, Bapak Ibu, termasuk numerasi nanti juga banyak bacaan yang terkait dengan hitung-hitungan angka, yaitu membutuhkan kejelian anak di dalam belajar atau di dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Itu Bapak Ibu yang saya sampaikan, mungkin nanti dilanjutkan dengan informasi dari BKS maupun yang lain, monggo. Dari saya kira saya cukupkan sekian. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya pada rapat dinas pada pagi hari ini. Mudah-mudahan berakhirnya tahun pelajaran semester gasal ini, dan kita nanti akan memasuki semester genap di tahun pembelajaran ini, semuanya bisa berjalan dengan lancar, tetap
dalam kondisi kesehatan ya, kesehatan yang penuh untuk seluruh warga sekolah, dan sehingga apa yang kita rencanakan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu Bapak Ibu yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian sambutan sekaligus pengarahan dari Bapak Kepala Sekolah. Kita lanjutkan acara yang kelima, Bapak Ibu. Informasi-informasi manajemen. Ini tadi ada beberapa informasi dari manajemen yang sudah dikumpulkan untuk efektivitas. Saya bacakan langsung, Bapak Ibu. Informasi manajemen yang pertama dari Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum, tadi seperti yang sudah disampaikan Bapak Kepala Sekolah, hari ini adalah proses pengolahan rapot semester gasal tahun pelajaran 2020-2021, nilai apa adanya, mungkin ada anak yang belum tuntas melaksanakan proses pembelajaran, kita sampaikan hasilnya apa adanya. Kemudian yang kedua, informasi dari Wakil Kepala Sekolah bidang kesiswaan. Yang pertama, dalam rangka menyambut Hari Sumpah Pemuda telah dilaksanakan lomba bulan bahasa secara online. Melalui lomba membuat puisi, cover lagu, speech contest, dan storytelling. Telah dilaksanakan pemilu organisasi siswa intrasekolah atau regenerasi OSIS masa bakti 2020-2021 dengan terpilihnya ketua OSIS periode berikutnya Ananda Fah Rizal dari 11 BDP 2. Kemudian informasi kesiswaan yang ketiga, kelas meeting dilaksanakan setelah selesai ujian semester gasal. Mata lombanya antara lain elektronik spot, hasta karya barang bekas, dan fotografi. Kemudian yang keempat, telah dilaksanakan serah terima jabatan dari pengurus OSIS yang lama ke pengurus OSIS yang baru pada hari Kamis 11 Desember 2020. Itu informasi dari WKS 2. Kami lanjutkan dari Wakil Kepala Sekolah bidang sarana prasarana dan ketenagaan. Yang pertama, terkait cuti bersama tahun 2020, ada revisi Bapak Ibu. Karena ada pembatalan SKB, pembatalan cuti bersama, sehingga berdampak pada tanggal 30 Desember 2020 libur. Jadi tanggal 24 Desember dan 31 Desember libur, tetapi tanggal 28, 29, 30 itu dinas ya. Nanti untuk jadwal revisi menyusul di grup info dinas. Nanti terkait work from office dan work from home. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, sekolah membeli aplikasi video conference yang sifatnya tidak terbatas kapasitasnya, baik ukuran file maupun waktu video conference. Oleh karena itu, Ibu Bapak GTK yang menghendaki dan akan melaksanakan koordinasi apapun secara virtual atau meeting, atau mungkin untuk proses pembelajaran, bisa mengontak teknisi sekolah. Jadi nanti fasilitasnya, aplikasi tersebut, seperti yang kita laksanakan saat ini, bisa direkam. Nanti untuk bukti administrasi jejak digital. Nah, monggo ini dimanfaatkan sih Bapak Ibu, karena ini unlimited dan lifetime aplikasinya. Dan mungkin dalam waktu dekat lagi, Kemendikbud alhamdulillah sudah melaunching platform Google Suite yang nanti akan dibagikan ke seluruh guru dan siswa. Ini masih dalam proses aktivasi, nanti menunggu informasi berikutnya. Itu untuk informasi dari WKS 3. Untuk WKS 4, mungkin terkait kesehatan sih Bapak Ibu.
kami mengingatkan untuk ibu bapak semuanya mungkin yang terkait BPJS dicek lagi. Kalau mungkin yang PNS sudah otomatis ya, potong gaji. Untuk ibu bapak yang GTT PTT mungkin silahkan dicek kartunya ya. Di masa seperti ini sangat penting terkait ini kartu BPJS untuk mengcover layanan kesehatan kita. Kemudian yang terakhir dari K3 atau Ketua Kompetensi Keahlian, seperti yang pertama dari bisnis daring dan pemasaran, minggu-minggu ini melaksanakan lomba kompetensi siswa tingkat Kota Surakarta. Mohon dukungan Ibu Bapak semuanya, mohon doa, mohon dukungan yang lain supaya nanti bisa menjadi kebanggaan SMK Negeri 3 Surakarta dan bisa berprestasi untuk tingkat-tingkat selanjutnya. Baik, itu beberapa informasi yang bisa kami sampaikan, yang kami rekap. Kemudian Bapak Ibu kita lanjutkan acara yang ke-6, tanya jawab. Ini monggo Ibu Bapak dari seluruh warga sekolah, sekiranya mungkin ada saran, masukan, atau masukan-masukan yang lain, Ibu Bapak bisa memanfaatkan aplikasi pada menu pojok kanan bawah angkat tangan itu. Kita tampung 3 pertanyaan. Jangan lupa mic-nya di unmute atau diaktifkan sehingga berubah simbolnya, tanda silangnya hilang. Nanti baru menyampaikan pertanyaan. Monggo kami buka untuk 3 penanya. Atau bisa manajemen menambahkan informasi yang lain juga bisa. Bu Anjar biasanya. Monggo Bu. Monggo Bapak Ibu usul saran masukan. Walaupun secara virtual tatap muka, tapi tidak menyurutkan semangat dan kualitas dari koordinasi pada kesempatan kali ini. Dengan media apapun, komunikasi tetap terjalin dengan baik bagi seluruh warga sekolah. Ini telah hadir di tengah-tengah kita 68 warga sekolah nih. Tadi sempat mencapai 73. Kadang-kadang karena sinyal yang kurang baik. Pak Wakiti, mungkin ada informasi Bapak. Terima kasih Pak Antono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan beberapa yang lalu ada monitoring dari provinsi dan BKD terkait dengan pembayaran GTT PTT. Waktu monitoring, para beliau itu menanyakan terkait dengan presensi teman-teman GTT PTT. Oleh karena itu kami berharap supaya nanti di sekolah kita, SMK 3 Surakarta ini, teman-teman GTT PTT juga bisa melaksanakan presensi secara Android. Sebenarnya kita punya fingerprint yang lama, namun kemarin dari teman-teman ada masukan bahwa kalau pakai itu masih dalam keadaan COVID masih kurang aman, sehingga alangkah baiknya kalau teman-teman GTT juga presensi seperti kita PNS menggunakan HP. Demikian Pak Har. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait presensi digital bagi GTT dan PTT. Kita tampung dulu Pak Wakiti ya. Monggo Bapak Ibu yang kedua mungkin. Kedua, ketiga. Sebelum ditanggapi
Baik, sambil menunggu, mungkin oke, Bu Srining, Bu Srining Astuti. Dipersilakan, Bu. Terima kasih atas waktunya. Apakah pembelajaran mulai semester genap itu juga diberlakukan untuk mata pelajaran normatif adaptif, dan kalau iya, setiap kelas itu muridnya jumlahnya berapa? Terima kasih. Terima kasih Bu Srining. Yang ketiga, Bapak Ibu. Saran, masukan, konfirmasi. Yang ketiga. Nah, ini fitur angkatan ini atau raise hand di pojok kanan bawah. Bisa Ibu manfaatkan. Ini saya demonstrasi. Nah, ini. Kalau partisipannya ribuan itu kan pembawa acara kadang-kadang bingung. Dengan raise hand ini nanti langsung naik ke atas, bisa langsung ditanggapi, entah nanti berupa usulan, saran, atau masukan. Sementara dua dulu, Bapak Ibu, sambil menunggu yang lain. Yang pertama dari Bapak Kasubag Tata Usaha, menindaklanjuti monitoring evaluasi gaji GTT PTT SMK 3 Surakarta. Benar Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu kita dimonef oleh PTK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Selama ini presensi secara manual. Itu pun rapelan ya Bapak Ibu. Ini Bapak Kasubag mengusulkan berbasis lokasi atau Android. Sementara existingnya fingerprint yang lama yang masih sentuh dengan sidik jari tentunya di era pandemi kurang relevan dan tidak aman. Usulan Pak Kasubag mungkin ditingkatkan untuk fingerprint berbasis Android. Mungkin Bapak Kepala Sekolah ini yang bisa menanggapi usulannya Bapak Kasubag. Monggo kepada Bapak Rohmat untuk tanggapannya. Ya, terima kasih Pak Har, Bapak KTU yang sudah menyampaikan masukannya. Jadi memang saya dengan anjuran itu GTT PTT harus ditingkatkan kedisiplinannya. Salah satunya adalah dengan penerapan presensi online. Nah, untuk itu kami atau sekolah itu mendukung. Kemudian yang memungkinkan untuk menyiapkan aplikasinya ini dari tim IT, dari tim teknisi monggo, karena itu mungkin hanya sekitar 40 ya, jadi atau 40 atau berapa itu, mudah-mudahan tidak terlalu sulit Pak ya. Bisa nggak Pak ya, Pak Hari? Bisa dibuat itu Pak, aplikasi baik WFO maupun sumber daya manusia insya Allah kita siap Pak. Tinggal sumber daya alatnya di-upgrade. Nanti silakan dipersiapkan, direalisasikan, ya kalau bisa nanti mulai tahun pelajaran baru atau tahun baru 2021 itu mudah-mudahan bisa diaplikasikan presensi lewat Android untuk GTT dan PTT. Kemudian untuk yang kedua, kalau butuh alatnya atau aplikasinya dan sebagainya maupun nanti difasilitasi Pak Ar. Dan yang kedua untuk Bu Srining, terima kasih masukannya. Jadi kalau dari petunjuk sampai saat ini itu
sifatnya ya tadi masih simulasi PTM. Maksimal itu siswa yang masuk 50%. Nah, untuk pembelajaran itu apa? Hanya khusus praktek atau juga dengan termasuk pembelajaran atau mapel yang normatif adaptif? Kita tunggu perkembangannya, Ibu ya. Kita tunggu perkembangannya. Sampai saat ini belum ada kepastian. Kalau di pengajuan simulasi PTM dulu itu kan memang hanya khusus untuk mapel produktif ya, yang produktif saja itu C2 dan C3 lah. Untuk ini nanti sambil menunggu perkembangan. Itu Bapak Ibu Srini dan Bapak yang lain yang bisa kami tanggapi dari masukannya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Oke, Bapak Ibu, mungkin yang akan bertanya, konfirmasi, masukan, tidak harus bisa audio ya. Ada fasilitas chat Bapak Ibu. Di pojok kanan atas itu ada ikon atau simbol pesan. Nah, itu Bapak Ibu klik. Nanti bisa menuliskan apapun di situ Bapak Ibu ya. Ini contoh, terima kasih Pak Dias sudah bertanya melalui fasilitas chat. Saya bacakan, izin bertanya Pak Hartono. Dari Sabtu kemarin ada koordinasi tentang penilaian angka kredit dari provinsi. Apakah ada informasi yang bisa dibagikan untuk kami? Terima kasih. Ini sudah menyebut nama, berarti saya ini yang menjawab Bapak Ibu. Izin menyampaikan penjelasan ke Pak Dias, Bapak Ibu. Ya, terima kasih Pak Dias pertanyaannya. Benar Bapak Ibu, hari Sabtu kemarin kami mendapatkan disposisi untuk mengikuti video conference sosialisasi ketenagaan dan PAK dari provinsi. Undangannya dari Capdin 7. Kebetulan ya kami tim dari ketenagaan jam 9 itu sudah antri untuk gabung ke roomnya meeting tersebut. Kami di backup oleh Bapak Laswanto, tim kami. Kami melaporkan sampai jam 12:30 siang itu gagal bergabung. Terus kami sebenarnya sudah berproses koordinasi dengan Pak Sofyan, Pak Kalis di Capdin 7. Informasinya juga sama bahwa yang Capdin 7 semuanya gagal, belum bisa gabung ke meeting tersebut. Informasi yang lain, sebenarnya pelaksanaan tatap mukanya untuk meeting tersebut di Capdin wilayah Banjarnegara. Mungkin harapannya kan bisa di-share ke seluruh Capdin yang ada di Jawa Tengah ya, 13 Capdin itu. Tetapi kemarin dengan Microsoft Teams itu kok tidak bisa bergabung. Jadi intinya kami belum bisa mensosialisasikan hasil dari pelaksanaan kegiatan PAK tersebut karena gagal gabung ya. Nanti coba kalau sudah ada informasi lebih lanjut akan kami sampaikan di grup info dinas. Mungkin itu Pak Dias terkait hasil sosialisasi PAK yang disampaikan Sabtu kemarin. Baik Bapak Ibu, monggo termin kedua kami buka untuk 3 penanya. Ini masih lumayan pagi ya. Masih longgar waktunya. Bisa lewat audio visual langsung atau lewat menu chatting di pojok kanan atas. Mungkin kami sedikit tambahan terkait persiapan untuk pembelajaran tatap muka semester 2 besok atau semester genap. Tadi yang sudah disampaikan Bapak Kepala Sekolah di lingkungan SMK 3 Surakarta memang untuk semacam sosialisasi atau tata tertib atau peringatan-peringatan terkait protokol kesehatan
memang kurang ya Bapak Ibu, terutama di sisi utara. Dan ini kami sudah proses penyusunan tambahan ini baik MMT maupun STEM itu ya. Nanti insya Allah sebelum masuk ke tahun anggaran 2021 sudah diimplementasikan. Ini masih dalam proses desain Bapak Ibu. Nanti mungkin tambahannya nanti di sekitar ini belakang toko itu, kemudian di seputar lab tata busana, dan yang 3, 4 nanti mungkin di gedung barat. Nah, nanti kami rencanakan ada 4 tambahan MMT terkait penekanan ke seluruh warga sekolah untuk peningkatan dan pengetatan protokol kesehatan. Itu mungkin untuk rencana sesuai masukan dari Satgas COVID-19 baik dari Cabdin maupun dari Puskesmas Serengan. Ini sudah ada pertanyaan juga dari menu chat dari Ibu Dani Prihananti. Izin bertanya, selaku wali kelas, apakah ada yang perlu disampaikan kepada peserta didik tentang pembelajaran tatap muka bulan Januari besok? Seragam, jadwal, dan lain sebagainya. Itu berlaku semua kelas atau bagaimana Pak? Terima kasih. Jadi mungkin ini kami langsung yang pembawa acara resum tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, dan ini mungkin agak mirip dengan yang ditanyakan Bu Srining Hastuti. Tadi yang saya catat, menunggu informasi selanjutnya Bu Dani terkait pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas. Menunggu informasi selanjutnya. Karena izin dari provinsi belum turun sampai hari ini. Sehingga terkait jadwal, terkait seragam, mapelnya apa saja, itu nanti menunggu informasi selanjutnya. Kalau sementara dulu yang awal itu mapel C2 dan C3. Untuk AB itu menunggu info selanjutnya. Tapi kalau mengacu dengan USK kemarin, uji sertifikasi kompetensi, untuk jadwal kemarin bebas rapi. Nah, apakah nanti seperti itu atau menggunakan seragam standar siswa? Itu belum ada keputusan. Pak Srianto mungkin ini ada Pak Srianto Raisen, ada pertanyaan mau Srianto? Pak Srianto, monggo dipersilahkan kalau ada yang disampaikan. Bisa langsung, bisa diketikkan di menu chat. Info yang lain mungkin ini terkait paket data Kemendikbud bulan Desember kemarin, saat ini kita menerima langsung 2 bulan paket data Bapak Ibu. Jadi bulan November, Desember dikirim dari pusat langsung 2 bulan. Kalau sesuai yang saya terima berlakunya sampai tahun depan ini kalau nggak salah Bapak Ibu. Saya menerima SMS notifikasi dari Kemendikbud itu berlaku sampai sekitar tanggal 21 Januari 2021. Jadi 2 bulan yang kita terima nanti insya Allah kuota pendidikan bisa kita pakai sampai bulan Januari besok.
Nah, ini notifnya sampai saya menerima tanggal 2020, aktifnya sampai bulan berikutnya, sampai Januari. Nah, salah satu penerapan dari kuota yang kita terima ya, ini salah satunya Bapak Ibu. Kadang saya pakai WiFi itu malah putus-putus, kalau pakai paket data dari Kemendikbud ini malah lancar. Pak Sri, monggo, ada? Cukup nggih, Bapak Ibu? Jangan lupa Ibu Bapak untuk mengisi daftar hadir yang sudah kami bagikan, baik di chatting maupun grup info dinas. Monggo diisi Bapak Ibu. Nanti untuk SPC kegiatan pada hari ini. Ini kami kirimkan lagi linknya untuk mengisi daftar hadir. Baik, untuk termin 2 mungkin kami cukupkan karena sudah tidak ada tambahan lagi ya Bapak Ibu. Untuk sesi tanya jawab kita selesaikan. Menginjak acara yang berikutnya yaitu dokumentasi kegiatan. Nah, ini monggo Ibu Bapak yang hadir pada kesempatan kali ini untuk mengaktifkan videonya. Nanti Bapak teknisi akan merekam atau screenshot layar kegiatan pada hari ini. Monggo Bapak Ibu semua menu videonya diaktifkan. Nanti 5 detik atau berapa nanti akan diambil gambarnya. Monggo Bapak Ibu yang lain. Menu video diaktifkan. Yang tombol yang kanan gambar kamera itu diaktifkan. Bu Srining, monggo Bu. Bu Srining, Pak Cahya, Pak Srianto. Oke. Sudah, J? Pak teknisi siap? Bu Tami malah mati. Monggo Bu, dinyalakan lagi Bu. Pak Sri. Dinyalakan lagi. Pak Srianto, monggo. Pak Srianto kayak murid lost kontak ya, jadi dihubungi tidak bisa. Monggo Pak Adnan diambil screenshotnya yang mode resmi dulu. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, sampun Bapak Ibu. Sudah otomatis terekam ini Bapak Ibu. Oke, nanti bisa kita ambil lagi dan kita share nanti hasil rekamannya Bapak Ibu. Jejak digital kita ini. Baik, untuk sesi dokumentasi sudah Bapak Ibu. Alhamdulillah acara demi acara pada rapat dinas kali ini berjalan lancar ya. Alhamdulillah. Untuk itu marilah kita tutup dengan doa Bapak Ibu. Semoga tadi apa yang kita koordinasikan bermanfaat untuk kita dan lembaga SMK Negeri 3 Surakarta. Untuk itu kami hantarkan menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup. Baik Bapak Ibu, mungkin untuk akhir acara kami bertugas menjadi pembawa acara, ada kekurangan-kekurangan mohon dimaafkan. Sampai bertemu kembali pada rapat dinas maupun video conference selanjutnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.